Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Berbahagia sekali kita orang-orang yang hidup di dalam iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berada di dalam pesan pastoral yang di dalam seri membahas mengenai ucapan bahagia. Dan tiba kita hari ini akan membahas di dalam bagian yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, viral atau FYP itu menjadi suatu hal yang memang kita dalam beberapa waktu ini kita sering sekali menghadapinya. Kita sering menghadapinya ketika kita membahas, melihat misalnya kasus dari FS ataupun berbagai hal-hal yang lainnya yang membuat kita viral atau mungkin kita mendengar berita tentang keviralan yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, viral itu menjadi suatu hal yang sangat membooming, membuat orang bertanya-tanya dan berusaha ingin tahu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang kita baca, ucapan bahagia ini menjadi sebuah hal yang viral juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian yang kita baca ini merupakan seri dari khotbah di bukit. Dan yang dimulai dengan kata berbahagialah. Setelah membahas mengenai orang yang miskin di hadapan Allah, setelah membahas mengenai orang yang berduka cita, kita masuk ke dalam ayat yang kelima, di dalam Matius 5 ayat yang 5 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai lemah lembut ini bukan hanya berbicara mengenai bagaimana kita hidup di dalam segala kelembutan yang ada, yang mungkin menjadi ekstrimnya adalah lemah gemulai. Di dalam bagian yang kita baca ini, kita berbicara mengenai lemah lembut, di mana orang ini, yang dikatakan orang yang lemah lembut ini, adalah orang yang hidupnya berusaha tidak melebihi kehidupan daripada orang lain. Tidak berusaha menguasai daripada orang lain. Dia berada tunduk di bawah mungkin pemerintahan orang lain, maupun tunduk di bawah pimpinan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini adalah sebuah hal yang sangat indah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lemah lembut bukan berbicara mengenai suatu hal yang keras, bukan suatu hal yang harus gontok-gontokan, tetapi bagaimana dia bisa menenangkan dirinya, berkata dengan lembut satu sama lain, sehingga yang kita hasilkan, orang-orang yang dikatakan berbahagia ini adalah orang-orang yang hidupnya berkata benar di hadapan orang lain. Firman Tuhan menjadi sebuah landasan yang baik, dan Tuhan mau berkata bahwa orang-orang yang tidak menganggap keakuannya sebagai suatu hal yang utama, merekalah orang-orang yang lemah lembut. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah perkataan lemah lembut ini familiar dengan bagian firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 dan 29. Dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-11 juga berkata demikian. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menggunakan kata yang sebenarnya sama, menjelaskan hal yang sama dengan ucapan bahagia tadi. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan Yesus menunjukkan teladan lemah lembut, dikatakan dalam ayat yang ke-29, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus menunjukkan sebuah teladan yang begitu indah. Dia berusaha tunduk, dia berusaha merendahkan dirinya untuk belajar tunduk, belajar dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik di dalam pribadi lemah lembut. Dan dikatakan di dalam janjinya bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Memiliki bumi berarti mereka benar-benar orang yang dihargai oleh seluruh orang. Sehingga mereka adalah orang-orang yang layak mendapatkan bumi itu sendiri. Bumi ini bukan hanya berbicara mengenai
ya bumi secara fisik, tetapi bumi ini bagaimana mereka bisa mendapatkan orang-orang yang ada di dalam situ, karena mereka adalah orang-orang yang lemah lembut, mereka orang-orang yang dihargai oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini mengajak kita untuk benar-benar melihat, dikatakan berbahagia adalah orang-orang yang lemah lembut. Mereka tidak perlu keras-kerasan satu sama lain, berkata lembut satu sama lain, tetapi mereka tahu hal yang utama yang berbahagia, yaitu orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan inilah perkataan yang viral itu pada saat itu, menyentakkan orang-orang yang ada pada saat itu, termasuk imam-imam pada saat itu. Adakah kita juga hidup di dalam lemah lembut yang dikatakan sebagai dalam firman Tuhan ini orang-orang yang berbahagia? Biarlah kita menjalani kehidupan kita dengan hati yang lemah lembut, yang tahu bagaimana kita menjalani kehidupan bukan dengan kehidupan yang keras, perkataan yang keras, tapi dengan perkataan yang lemah lembut, tindakan yang lemah lembut, hati seperti Tuhan Yesus. Biarlah kita belajar serupa dengan Kristus di dalam kelemah lembutan. Tuhan memberkati.